menjadi serupa Kristus. Tapi kalau kita mati, kita akan masuk surga. Katakan amin. Tapi masuk surga ini bukan sebuah cerita sederhana kalau, katakan kalau kita sendiri tidak siap. Karena banyak orang dari segi gaya tidak siap. Tidak siap itu nanti saya jelaskan. Ada beberapa orang tidak siap. Dia rasa aman-aman, tapi hati-hati Bapak Ibu, aman yang sejati itu tidak santai. Aman yang sejati tidak lengah. Aman yang sejati tidak mana-mana Jo. Tapi aman yang sejati harus berjaga-jaga. Ya, amin. Katakan berjaga-jaga. Jadi poin yang saya ingin bagikan, siapkah diri saya adalah kita harus berjaga-jaga. Nah, pertanyaannya mengapa saya harus berjaga-jaga? Nah, ini poin yang ingin saya bagikan. Hari Bapak Ibu Saudara, saya minta kita berdiri kembali. Kita membaca dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 secara bersama-sama. Saudara, kadang kalau kita makan di acara pesta bisa 2 jam. Sampai sore, sampai keluar kopi, bayangkan. Artinya 3 jam itu. Bahkan kalau tidak pulang-pulang, keluar brudel, baru dibakar, cucur baru digoreng. Tapi taruh bentar, karena untuk makan tubuh kita. Nah, sekarang roh kita mau makan. Amin. Jadi baca ayat banyak. Di pendeta, pendeta, orang sudah lapar. Saya juga sudah lapar, saudara, minta maaf ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya minta sama-sama kita baca. 2, 3. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pilihannya dan pergi untuk memulai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pilihannya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pilihannya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang dan terluka, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, tolonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan perintah mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, mereka pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis yang lain dan berkata, wah, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amen is coming. Amen. Silakan duduk. Sebab itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari, jam, waktu, atau timing dari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau pencuri datang itu dia kasih tahu ke kita, maka kita akan berjaga-jaga. Dan kita akan tahu, oh dia jam 10 malam datang. Tapi pencuri datang tidak beritahu. Jadi kondisinya mau hujan nih atau aman-aman? Aman. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita diminta untuk berjaga-jaga, beberapa orang bertanya, alasannya saya harus berjaga-jaga apa? Supaya saya mengerti. Kalau saudara diminta untuk makan, saudara tahu alasannya untuk makan supaya saudara laparnya bisa teratasi. Tapi kebutuhan sekedar bukan cuma laparnya, tapi nutrisi dari tubuh kita, untuk tenaga, membangun, memperbaiki, dan lain-lain. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Ayat ini sangat jelas bahwa ayat 13, coba baca Pak Andri, minta tolong. Ayat 13 mengatakan konfirmasi kenapa kita harus berjaga-jaga. Ayat 13 bilang, silakan. Firman Tuhan Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Ya, kita
tidak tahu kapan hari saat the Son of Man is coming. Kapan dia datang ke kali yang kedua. Kedatangan itu beberapa dimensi yang spesial dan dimensi yang general. Yang general dia datang seperti pencuri, kita disingkirkan kemudian di awan-awan. Dan kedatangan yang spesial adalah kita mengakhiri hidup kita secara pribadi. Yes. Nah, hari itu kita tidak tahu. Siapa yang sudah tahu hari kematiannya? Sudah dijadwalkan tanggal berapa? Belum ada ya. Kalau Musa dia sudah tahu hari matinya ya. Jadi kalau saudara dan saya tidak tahu, maka yang kita perlukan adalah berjaga-jaga. Ya. Katakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu lawan dari tidur. Berjaga-jaga itu lawan dari santai. Ya, Berjaga-jaga itu lawan dari lengah. ya, Berjaga-jaga itu lawan dari asal-asalan. ya, Berjaga-jaga itu lawannya adalah apa saja yang terjadi selama terjadi. Jadi mengalir saja. Itu bukan berjaga-jaga. Tapi berjaga-jaga itu standby. ya, Mengamat-amati. Mempersiapkan diri. Mawas diri. Awas diri. Mawas dan awas diri. Jaga diri. Supaya apa? Pada waktu Tuhan datang, ibarat 5 garis bodoh, jangan minyaknya tidak ada cadangannya. Saya tidak bicara soal minyak, tapi soal orang berjaga-jaga, dia tahu dia cukup enggak kuat untuk hari itu. Cukup enggak persediaan firman yang selama ini dia telah dengar. Cukup kuat enggak dia mengalami masalah kalau Tuhan datang. Cukup kuat enggak dia menghandle yang namanya kesukaran air zaman. Itu berjaga-jaga. Saudara boleh punya banyak uang, puji Tuhan. Bisa beli mobil, bisa beli rumah. Tapi pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Ya. Dan kebenaranlah yang akan menyelamatkan orang. Amin. Amsal 11 ayat 4. Coba lihat. Saudara jangan terpesona dengan ukuran-ukuran dunia. Kalau saudara punya uang, baik. Ya. Firman Tuhan Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Ya. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan, apa yang saudara punya itu baik pada hari ini. Tetapi pada hari kemurkaan, pada waktu Tuhan datang, atau katakanlah kiamat, tidak ada mobil yang bisa menolong kita. Tidak ada rumah yang bisa cover kita. Tidak ada rekening yang bisa amankan kita. Hanya kebenaran. Amin. Kebenaran itu salah satu adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran dari sisi sikap kita adalah salah satu berjaga-jaga. Ya. Saudara, lawan dari berjaga-jaga yang lain adalah berfoya-foya. Acuh tak acuh dengan Tuhan. Santai-santai dalam pelayanan. Ikut Tuhan semau gue. Itu lawan daripada berjaga-jaga. Watch, artinya mengawasi, menonton, melihat. Kalau saudara main bola kaki, apakah saudara nonton sambil tidur? Oh, bage, bola masuk, padahal saudara nonton. Tidak, mata kita akan mengawasi setiap kaki, berpindah ke siapa. Ya, Maradona membawa bola dan Maradona membawa ke depan gawang dan ya gawangnya roboh. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengawasi, mengamati dan menonton, itu berarti ada sesuatu yang kita ikuti detailnya. Satu persatu kita awasi. Begitu juga dengan hidup saya dan saudara. Ya. Ada banyak dari bagian hidup kita yang harus kita rapikan. ya, Katakan amin. Amin. Nah, mau kita rapikan yang pertama marriage, money, moral, motive, and mouth. Keluarga harus dirapikan. Ya, moral, keuangan harus dirapikan. Moral, kelakuan, dan kemudian motivasi harus dirapikan. Kemudian yang terakhir mulut harus dijaga. Jadi kalau kita berjaga-jaga, itu alasannya sangat jelas. Hujan? Berjaga-jagalah karena tidak tahu kapan datang hujan. Haleluya. Haleluya. Saya minta hujan itu bekerja sama dengan kami. Kalau dia tidak bisa bekerja sama, kita pindah ke dalam. Haleluya. Oke? Haleluya. Ya boleh masuk di dalam kita lain. Yang boleh masuk, silakan masuk. Ya, masuk saja. ibu, Nanti kalau dia tidak jadi, kita keluar lagi. Haleluya. Masa jadi Boleh, bawa. Ya. Ya. Jadi
poin pertama Matius 25 ayat 13, Bapak Andi akan bantu bahwa kenapa saya Max harus berjaga-jaga. Katakan dan gantikan nama saudara. Kenapa saya Max harus berjaga-jaga? 2, 3. Saya Henry mesti berjaga-jaga. Karena yang pertama, saya tidak tahu kapan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau saudara tahu, makanya saya bersyukur Tuhan datang kita tidak tahu. Ya. Kenapa? Kalau Tuhan datang kita tahu, akan ada banyak orang mempermainkan Tuhan. Nanti dekat-dekat Tuhan datang baru bertobat. Nanti dekat-dekat Tuhan datang baru atur-atur hidup. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak datang menurut apa yang sudah saya jelaskan tadi. Tetapi saudara-saudara, orang yang berjaga-jaga, kapanpun Tuhan datang tidak ada masalah. Kapanpun Tuhan tiba tidak ada problema. Karena kita sudah standby. Kita sudah selalu jaga. Kita sudah selalu mawas diri. Jadi yang pertama, mengapa saya harus berjaga-jaga? Karena saya tidak tahu kapan hari kedatangan Tuhan itu datang. Matius 25 13 diulang lagi. Silakan. Firman Tuhan Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yes. Orang yang tidak berjaga-jaga akan kebingungan ketika hari Tuhan tiba. Ingat 5 gadis bodoh akhirnya baku cakar. Cari warung, cari tempat jual minyak, dan lain-lain. Padahal jauh sebelum hari itu tiba, jauh sebelum titik waktu itu tiba, harusnya dia sudah siapkan. Saudara, jauh sebelum Tuhan datang harusnya hidup kita sudah limpah firman. Bukan nanti sudah menjelang kiamat tanda-tanda baru kita cari-cari firman. Satu waktu ada orang akan mencari dari utara ke timur, dari selatan ke barat. Arahnya tidak biasa ya. Harusnya dari utara ke selatan, timur ke barat. Ini dari utara ke timur. Artinya sudah dengan segala arah, segala cara. Tapi ada satu waktu firman tidak dapat ditemukan lagi. Firman tidak lagi tersedia. Karena apa? Terlambat orang cari firman. Sekarang waktu masih longgar waktu. Masih ada kesempatan. Cari Tuhan. Cari firman. Minyak yang ada pada 5 gadis bijaksana, saya ibaratkan sebagai sesuatu yang kita simpan yang tidak bisa dibagi pada orang lain. Saudara, kalau saudara limpah firman, saudara punya pemahaman tentang Tuhan itu limpah, itu tidak bisa dibagi. Kalau saudara paham dengan tidak paham, itu tidak bisa dibagi. Haleluya. Saudara tahu bawa mobil dengan orang tidak tahu bawa mobil, apa bisa dibagi? Tiba-tiba saya kasih pindah kemampuan kemampuan saya tahu bawa mobil, saya pindahkan pada kamu. Bisa? Tidak bisa dalam sedetik. Harus ada proses. Jadi kalau kita tahu firman, itulah yang akan menolong kita pada hari kemurkaan. Haleluya. Kebenaran itu adalah firman. Dan pada hari kemurkaan, kebenaran itu akan menolong kita. Orang yang tidak berjaga-jaga akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki sesuatu. Mereka mau cari minyak yang baru, ya, tapi waktu untuk cari minyak adalah sama dengan waktu tuan rumah tutup pintu. Betul? Waktu untuk cari firman sama dengan waktu Tuhan tutup untuk firman tidak tersedia lagi. Makanya sekaranglah waktunya. Saya bersyukur keluarga ini walaupun agak jauh tempat mereka, tapi mereka selalu standby untuk cari Tuhan. Kerjanya di Tateli, tinggalnya di Matungkas, gereja di Malalayang, berkatnya dari sorga. Orang yang tidak berjaga-jaga akan ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang, I never know you, I never knew you. Kenapa? Hidupmu santai. Halo, orang kalau pope biasanya rajin ke gereja. Kalau setabal popoji 1M, pemama 1M, papa, orang mau kemana ini? Haleluya. Pergi Bandung dulu torang, amin. Pergi Singapura dulu. Saudara, lebih mudah jadi rohani waktu susah. Betul atau betul? Betul. Lebih berat jadi rohani waktu banyak doi. Makanya beberapa orang Tuhan hikmat dan luar biasa. Dia tahan tuh beberapa orang tetap pope karena tujuannya supaya tetap rohani. Mengerti maksud saya? Tuhan adil, amin. Daripada Tuhan kayakan dia, tapi dia akan lengah untuk cari Tuhan. Dia akan pakai untuk berkat-berkat atau
bukan berkat. Berkat pasti berguna untuk Tuhan. Tapi kalau materi untuk umum, dia akan pakai materinya untuk lebih jauh dari Tuhan. Halo? Ya. Haleluya. Haleluya. Orang yang tidak berjaga-jaga akan mendengar kalimat dari dalam ketika pintu ditutup. Kami tidak tahu, aku tidak tahu kamu datang dari mana. Haleluya. Dan kalau itu terjadi, betapa menyesalnya saya. Sudah KTP Kristen dari kecil. Selalu kemana-mana identitas salib ada. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Karena sifatmu, sikapku tidak mau berjaga-jaga. Yang kedua, mengapa kita harus berjaga-jaga? Lukas 18 ayat 8. Kita harus berjaga-jaga karena Lukas 18 ayat 8. Firman Tuhan, Ya. aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Waktu Tuhan datang, salah satu yang Tuhan cari pada kita adalah iman. Yes. Amin. Katakan amin. Amin. Saudara harus mengamini imanmu, harus tetap tegar. Amin. Ya. Karena waktu Tuhan datang, salah satu saudara-saudara, salah satu yang Tuhan cari dari kita selain kehidupan kita yang benar, kehidupan kita yang mengasihi Tuhan, pelayanan kita, talenta kita, salah satu yang Tuhan akan cari pada kita adalah imanmu. Amin. Saudara, iman tidak bisa dibagi. Ya. Iman tidak bisa share. Ya. Artinya kuat iman suami tidak akan menolong istri yang lemah. Tidak akan. Karena iman adalah produksi yang sifatnya pribadi dan tiap-tiap orang harus menjaganya jangan naik turun. Katakan amin. Amin. Ada beberapa orang jadi lemah karena kelemahan orang lain. Jangan begitu saudara-saudara ya. Kalau orang lain lemah, biarlah mereka lemah. Kita yang kuat tetap kuat. Ya. Amin. Amin. Orang-orang yang menjadikan merasionalisasi kelemahannya gara-gara melihat kelemahan orang lain. Saya pikir ini sebuah kebodohan. Haleluya. Haleluya. Istrimu boleh lemah tapi kau tidak boleh lemah. Ya. Maksudnya bukan disarankan silakan istri-istri silakan berlemah. Bukan, tapi kalau keadaan fakta bahwa pasanganmu lemah, jangan ikut lemah. Haleluya. Sebab apabila kita lemah, pada saat itu tidak mungkin iman kita kuat. Ya. Yes, haleluya. Sama seperti kalau saudara mengisi bahan bakar di motor, di mobilmu minggu lalu. Apakah saudara masih mengisinya lagi hari ini? Masih. Iman begitu. Saya sudah isi bahan bakar tahun lalu. Bahan bakarmu akan habis ketika digunakan. Imanmu tuh digesek dengan waktu. Imanmu digesek dengan pergumulan. Imanmu kemarin tidak menolong hari ini. Oh, dulu tuh orang, woi biar basah, biar pakai daun pisang KKR, pulang baju di badan so basah, 3 hari berapa malam dan tidur siang, orang maju terus. Haleluya. Tapi sekarang bagaimana? Cuma nyamuk teto sadiki. Gembala, minta maaf kita kurang sehat. Kenapa? Nyamuk teto bisa menenapi gereja. Iman berubah. Karena apa? Iman tidak dapat dipertahankan tanpa dengar firman. Ya. Saudara, ada orang bilang begini, kita biar masuk gereja, Mar, kita kuat. Kuat iman atau lemah iman itu berhubungan dengan dengar firman. Ya. So, 1 tahun ya dengar firman, bagaimana kuat? Ya. Ada seorang pengusaha yang saya kenal, dia begitu murah hati waktu dia masih jaya. Dia membantu kami. Kadang-kadang dia bawa uang. Sampai-sampai saya tanya, ini uang apa? Dia bilang, ini uang perpuluhan. Oh, sorry Bapak, Bapak punya gembala, jangan kasih saya. Kalau persepuluhan. Kenapa? Ya enggak boleh, karena saya bukan pemegang hak dari Bapak punya persepuluhan. Tapi saya suka kasih ke Bapak. Saya bilang, no. Dan ketika satu waktu saya ketemu dia bangkrut. Saya tanya kenapa bangkrut? So 1 tahun dia masuk gereja. Apalagi waktu COVID datang 2020. Banyak orang yang memang tidak suka ke gereja langsung bilang puji Tuhan. Haleluya. Punya alasan tidak masuk gereja. Saya kasih tahu, kalau engkau tidak suka cari Tuhan, iblis akan kasih engkau alasan. Iya. Yes. Iblis akan kasih engkau alasan dan engkau akan menganggap itu masuk akal.
Tapi iman kita kalau Tuhan datang, dia mau tanya apakah masih dia dapati iman di bumi? Karena iman kita adalah bukan iman kemarin. Amin. Yang Tuhan cari, maksud saya, yang Tuhan cari bukan iman kemarin. Ibrani 12 mengatakan, Ibrani 11 mengatakan, now faith, bukan kemarin, tapi iman hari ini. Haleluya, mau berjaga-jaga. Amin. Kita berjaga-jaga karena iman kita bisa naik, bisa turun. Kalau waktu banyak uang dengan sedikit uang, kadang-kadang ada orang banyak uang kuat iman, kurang uang lemah iman, atau sebaliknya, kurang uang kuat iman, banyak uang lemah iman. Tapi apapun alasan itu, kita tidak boleh kandas dalam iman. Ya, amin. Katakan haleluya. Haleluya. Orang dukung tidak dukung, maju terus. Amin. Orang support atau orang tidak support, tetap bertahan. Ya. Orang memberkati kita atau mengutuk kita, jangan pernah menyerah. Amin. Karena iman kita tidak boleh tergantung orang lain. Amin. Tidak boleh tergantung kekuatan manusia. Amin. Tapi harus bergantung kepada kekuatan Tuhan. Amin. Kekuatan Tuhan itu apa? Firman dan Roh Kudus. Amin. Membuat kita berkobar-kobar. Tetap semangat. Never give up. Amin. Amin. Haleluya. Never give up. Jangan pernah menyerah. Ya. Saya percaya saudara-saudara, orang-orang yang tidak berjaga-jaga imannya akan kandas. 1 Timotius 1 ayat 19. Firman Tuhan 1 Timotius 1 ayat yang ke-19. Ya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, Yes. dan karena itu kandaslah iman mereka. Sampai situ. Kandaslah iman karena selalu tolak hati nurani yang murni. Begini ceritanya. Orang ke ibadah, hatimu pasti suka. Ya. Ke gereja, rohmu pasti suka. Ya. Beribadah, hati nuranimu pasti suka kalau dia murni. Ya. Kecuali seperti empedu ayam soteto, dia sudah berfungsi. Tapi kalau hati nurani seseorang masih murni, dia pasti suka ibadah. Amin. Cuma jiwa ini yang gundah gulana, tubuh ini yang capek, yang membuat kita menyerah pada keadaan. Tapi hati nuranimu murni, dia pengen cinta Tuhan. Amin. Dia pengen setia. Ya. Dia pengen tetap kuat. Amin. Tapi kalau saudara-saudara biarkan hati nuranimu kosongkali, lama-lama imanmu kandas. Kalau kapal kandas, entah oleh karena busung pasir atau karena karang, saudara tidak ada pilihan lain, saudara makin terkandas, saudara akan dipukul ombak sampai pecah. Dan akhirnya saudara akan karam, bukan cuma kandas. Akibat lain yang parah adalah karam. Kalau Tuhan datang, dia cari iman. Jadi bagaimana? Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena iman bisa naik turun. Haleluya. Amin. Iman pendeta, iman jemaat bisa naik turun. Jangan lihat pendeta sudah pasti stabil, tidak. Gelar tidak membuat dan menjamin iman kita stabil. Posisi tidak menjamin bahwa kita punya iman tidak akan tergoncang. Nah, haleluya. Haleluya. Jadi kuatkan iman saudara. Amin. Amin. Mak kuat sayang. Amin. Amin. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus berjaga-jaga? Yang satu tadi karena kedatangan Tuhan tidak tahu toh. Yang kedua, iman bisa naik turun. Saudara bayangkan kalau Tuhan datang waktu kita naik iman. Luar biasa bukan? Tapi bayangkan juga kalau Tuhan datang, orang lagi pas turun. Orang lagi pas cuti iman. Mau ambil cuti iman berapa bulan? Jangan pernah cuti iman, amin. Kalau saudara kerja kantor bisa cuti, tapi iman jangan cuti. Kalau Tuhan datang pada waktu imanmu lagi cuti, itu masalah besar. Ketiga, kenapa kita harus jaga iman? Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena 1 Petrus 5 ayat 8 bilang apa? 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, haleluya. Kalau tidak ada iblis, saudara-saudara boleh tidak berjaga-jaga. Karena iblis punya tabiat berjalan keliling ronda seperti penata GPS. Tiap lorong dia masuk, dia tandai. Ya, dia tahu lorong sini, lorong sana. Lorong perumahan sebelah dan lorong perumahan sini dia tahu. Dia tahu rumahmu,
dia tahu kantormu, dia tahu semua. Dia jalan keliling, dia pontar sini, pontar sana. Dia tahu Ayub, dia tahu Paulus, dia tahu Yesus, dia tahu keluarga orang purun. Dia hafal kita, itu disebut dengan the familiar spirit. Dia hafal kebiasaan kita. Dia hafal suka baksokah kita atau kita suka gado-gado. Dia tahu kita. Itu sebabnya dia berjalan keliling untuk apa? Mencari orang yang dapat ditelannya. Sedikit bercanda. Kenapa iblis seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya, bukan diterkamnya? Sudah ompong. Ya, karena iblis sudah kalah. Tidak punya taring lagi, tapi dia masih bisa menelan seperti ular. Masih bisa menelan hidup-hidup. Jadi kenapa kita berjaga-jaga? Haleluya, haleluya. Kenapa saya berjaga-jaga? Karena iblis berjalan tiap waktu mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis berjalan keliling mencari mangsa. Dan saudara tahu tabiatnya iblis. Jangan puji dia karena apapun yang baik pada iblis tetap salah. Amin. Jangan bilang, "Duh, iblis pintar." Salah, iblis tidak pintar. Kalau dia pintar, dia tidak salibkan Tuhan Yesus. Karena justru waktu Yesus disalib itulah kekalahan dia. Amin. Jadi iblis itu punya sesuatu yang saudara harus tahu. Dia, biar dia belum dapat apa-apa, dia baron terus. Kalau orang satu kali baron tidak dapat, 2 kali baron tidak dapat, para sales misalnya tawarkan ini, tawarkan itu, so 3 kali ditolak, sudahlah, capek. Iblis tidak. Jadi tidak lihat itu positifnya. Dia, saudara, bahasa saya, sedang so tahu-tahu dia mau masuk neraka, dia perajin begitu. Apalagi orang yang mau masuk surga. Amin. Jadi lucu kalau orang yang mau masuk neraka rajin seperti dia. Sementara orang yang masuk surga malah serupa orang. Malah serupa orang. Haleluya. Haleluya. Jangan terbalik, saudara. Dia rajin walaupun dia tahu-tahu semua masuk neraka dia. Waktunya tinggal sedikit. Coba renungkan. Dia waktu gagal pertama, dia akan kembali lagi. Coba pertama kalah dia, coba kedua kalah, dia akan datang lagi. Karena dia tidak pernah capek. Karena begini, ada bahasa Latin bilang, iblis punya status itu, bahasa Latin non posse, non peccare. Dia tidak bisa kalau tidak berbuat dosa. Dia tidak bisa kalau tidak cari masalah. Dia tidak bisa kalau tidak cari-cari kesalahan orang. Jadi kalau ada orang seperti itu, maka orang itu non posse, non peccare. Sama modelnya. Suka cari orang pesalah. Padahal dia lupa, DP diri lebih banyak, DP salah. Haleluya. Haleluya. Sudah tidak punya salah, silakan cari-cari orang pesalah. Tapi tidak salah pun hidup kita mencari salah orang tetap salah. Ya. Katakan amin. Amin. Kenapa kita berjaga-jaga? Coba lihat Lukas 4 ayat 13. Mungkin ada orang yang belum pernah baca ayat ini. Firman Tuhan Lukas 4 ayat yang ke-13. Ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, Ya. ia mundur daripadanya Mundur. dan menunggu waktu yang baik. Oh. Saudara, when the devil had ended every temptation. Ketika si jahat iblis itu menghentikan semua upayanya terhadap Yesus. Mencoba Yesus, bukan? Ya. Dia keluar, dia pergi dari Yesus, tapi dia menunggu waktu yang Baik. puji Tuhan pada Yesus dia tidak dapat waktu yang baik. Ya. Karena dia pernah coba di kayu salib. Iblis berpikir kalau Yesus disalib, pasti dia akan memuja Tuhan. Tapi iblis gagal. Haleluya. Haleluya. Justru Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Nah, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang iblis terkejut. Satu-satunya manusia yang tanpa salah, tanpa dosa, yang telah memenuhi syarat untuk mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk menebus semua kita, hanya Yesus. Amin. Dan Yesus ini berkali-kali dicari kesempatan. Tidak pernah. Dia pengen dijadikan raja oleh orang Israel. Dia menolak. Amin. Amin. Ketika dia sembuhkan orang sakit, dia pesan, jangan kasih tahu siapa yang sembuhkan kamu. Cuma karena orang pendak tahan sampai akhirnya juga heboh. Betul? Orang baru sembuhkan, orang malah dia satu.
seluruh Asia tahu. Karena apa? Orang tidak tahan buat orang karunia ini orang tahu. Bagi saya yang penting Tuhan tahu. Amin. Karena iblis biasanya dapat orang-orang yang cari-cari muka begini akan cepat jatuh. Haleluya. Setiap kali iblis mencari kesempatan, dia berjalan keliling dan tidak pernah capek. Sampai Tuhan pernah tanya, "Iblis, dari mana kau?" Dari keliling-keliling dunia Tuhan. Kau lihat Ayub? Ada lihat, tapi Ayub begitu kan karena Tuhan membentengi hidupnya toh. Coba Tuhan angkat pagarnya, dia pasti menghujat. Tapi Tuhan bilang, ya coba silakan, yang penting jangan sentuh nyawanya. Tapi akhirnya kejadian, Ayub itu puji Tuhan, membuat Tuhan bangga. Haleluya. Haleluya. Jangan lupa, Ayub itu tidak sama dengan Tuhan Yesus. Satu-satunya yang tidak pernah buat berdosa hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi kita harus berjaga-jaga karena apa? Kalau ini dunia tidak ada iblis, memang aman orang. Sebenarnya yang paling hebat, iblis itu tidak pakai batang pisang. Iblis memberikan kita masalah, dia tidak pakai tiang listrik. Dia pakai orang-orang dekat kita. Saya tanya, kalau Osama bin Laden kecewakan saudara, saudara kecewa? Tidak. Kenapa? Jauh. Kenal, ketemu saja tidak pernah. Betul? Iya. Tapi coba istrimu atau suamimu yang kau kasih mengecewakan sampai mati. Karena salah kita maafkan, karena perbuatan. Dan lupa sampai mati. Kenapa? Orang dekat potensi melukai kita lebih besar daripada orang-orang jauh. Ya. Itu sebabnya saudara-saudara perlu jaga. Amin. Amin. Jaga hati karena iblis memakai orang. Ya. Halo. Padahal lawan kita bukan darah dan Daging. lawan kita adalah roh di balik orang itu. Ya. Kita marah orang boleh, tapi jangan marah orangnya, tapi marah kesalahannya. Ya, ini memang susah-susah gampang. Kita marah kesalahannya, tapi kita berlanjut sampai marah orangnya. Memang tidak mudah, tetapi kita harus berjaga-jaga. Yang ketiga, haleluya, haleluya. Masih bersama saya. Amin. Hujan masih terus turun. Yang keempat, karena dunia dengan segala keinginannya sedang berusaha menarik kita untuk serupa dengannya. Mari kita lihat 1 Yohanes 2, 15 sampai 17. Kan Tuhan pernah bilang jangan serupa dunia. Karena dunia akan lenyap, akan binasa. 1 Yohanes 2, 15 sampai 17. Firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Lakukan kehendak Allah dalam hal berjaga-jaga agar kita tidak tertarik dengan dunia. Mungkin saudara tidak punya keinginan daging yang masalah di situ. Saudara mungkin tidak punya masalah di keinginan mata. Mata saudara normal. Ya, haleluya. Cuma ibu-ibu kalau ke mall nggak bisa tahan kalau lihat itu tulisan putih, background merah, angka 70% diskon. Ya tahan kalau melihat itu, diskon 70%. Tapi mungkin saudara, saya bilang tadi keinginan mata, keinginan daging kita tidak bermasalah. Tapi satu yang banyak orang tidak tahu, keangkuhan hidup. Haleluya. 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 Saya sudah dapati ada orang hidup so susah, tapi tuh gaya parlente. Gaya memang tidak bisa. Biar kalah nasi, yang penting jangan kalah Aksi. Biar makan kurang nasi dan garam, kalau jalan di Mantos memang perlu selebriti. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara mungkin tidak masalah di keinginan daging, tidak masalah di keinginan keinginan mata. Tapi berapa banyak kita dari dalam hati kita ada masalah dalam hal keangkuhan hidup. Saya tanya, kalau saudara punya mobil,
Apakah saudara akan simpan mobilmu atau saudara pegang orang lihat? Dengan orang lihat bukan? Ayo orang pulang kampung dulu. Orang pulang kampung mak. Padahal lain tahun tidak ada tujuan ke kampung. Betul? Orang pulang kampung dulu ya. Siapa? Dan tahu ada tujuan. Saudara-saudara ketika orang mendengar, oto baru ya, aduh tuh perasaan. Terima kasih Tuhan. Ini tanda tunggu-tunggu. Bang Moni bisa beli oto. Ini keangkuhan hidup itu menjangkiti setiap orang. Dan itu adalah keinginan dunia. Jangan bangga dengan rumah, jangan bangga dengan mobil, jangan bangga dengan hartamu. Amin. Sebab kalau kita meninggal dunia, kita tidak bawa apa-apa. Amin. Ya, walaupun orang yang kasih sepatu di situ, orang taruh sepatu dan kasih mau balik supaya dia tidak pakai, dia mau berjalan. Orang taruh Alkitab supaya mau baca, sedang di bumi selama hidup tidak pernah baca. Bagaimana di kubur dia baca Alkitab? Bohong semuanya. Haleluya. Jadi kalau saudara ingat baik-baik, kalau saudara mau perhatikan, kenapa kita diminta untuk berjaga-jaga? Karena kita masih hidup di dunia ini, kita masih hidup di bumi, dan kita masih bisa berpotensi terhisap ke dalam salah satu poin tadi, yaitu keangkuhan hidup. Haleluya. 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 Diam-diam kita bangga orang puji, bukan? Diam-diam kita bangga orang tahu bahwa kita punya ini, punya itu. Saudara, kadang-kadang perasaan ini tidak tahan kalau orang tahu bahwa kita itu pintar. Betul? Saya tidak tahan atau saudara tidak tahan kadang-kadang orang tidak tahu bahwa kita punya gelar. Haleluya. Bilang kiri kanan, minta maaf ya. Jangan sombong. Jangan sombong. Salah satu dosa yang membuat Tuhan menentangnya adalah kesombongan. Dan Tuhan mau kita berjaga-jaga di sini. Tuhan punya alarm soal keangkuhan hidup itu cepat sekali berbunyi walaupun hanya dalam perasaan. Merasa lebih pintar dari orang lain. Merasa lebih dipakai Tuhan lebih daripada orang lain. Merasa lebih menarik dari orang lain. Merasa lebih cantik dari orang lain. Merasa lebih kaya dari orang lain. Itu perasaan itu masuk ke area keangkuhan hidup. Dan keangkuhan hidup adalah paket dari dunia yang akan menuju kepada kebinasaan. Siapa yang tidak suka dipuji? Semua kita suka dipuji. Amin. Tapi dilarang makan puji. Setuju dengan saya? Katakan amin. Amin. Dipuji orang karena mulut orang lain, biarlah mulut orang lain yang memuji kita. Jangan diri kita sendiri. Amin. Jangan mulut kita sendiri, karena itu area keangkuhan hidup yang merupakan daya tarik dunia yang membuat seseorang bisa binasa. Katakan haleluya. Ada satu orang yang pengikut Paulus, 2 Timotius 4 ayat 10. Dia akhirnya tertarik dengan dunia. 2 Timotius 4 ayat 10. Firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ya. Demas ini saudara salah satu orang yang menjadi contoh bahwa akhirnya ikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi akhirnya mencintai dunia. Haleluya. Jangan mencintai dunia, saudara. Jangan mencintai keangkuhan hidup. Kesenangan karena daging, kesenangan karena keinginan mata. Karena itu akan membawa kita bersama satu paket dengan dunia untuk menuju kepada kebinasaan. Jadi berjaga di sini. Makanya saudara-saudara, ada beberapa bagian dari aktivitas orang banyak itu kita sangkali diri gara-gara itu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Haleluya. Jangan pamer. Amin. Jangan pamer. Bisa makan di mana, sudah bisa beli apa, sudah bisa nginap di mana. Jangan pamer, karena Tuhan bisa mendeteksi hati kita. Bisa dengan mudah Tuhan deteksi. Ini ada motif apa di balik semua ini. Tapi puji Tuhan kita mau berjaga-jaga. Amin. Supaya waktu Tuhan datang, kita tidak terbabit dengan keangkuhan hidup.
Karena apa? Saudara, kalau saudara punya harta, di mana hartamu berada? Di situ hatimu. Mau bukti? Kenapa Lot punya istri tidak tahan untuk tidak menoleh ke belakang? Karena DP Alphard ada di sana. DP rumah 3 lantai Citraland ada di belakang. Kenapa tidak tahan? Karena itu yang namanya daya tarik dunia itu punya power tersendiri. Haleluya. Punya kekuatan sendiri untuk menarik orang sampai bisa menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Oke, yang kelima. Saya minta maaf untuk para tamu karena kita biasa berkhotbah banyak waktu kita pakai untuk supaya roh kita bisa makan lebih banyak. Haleluya. Karena kalau roh kuat, jiwamu pasti kuat. Kalau jiwamu kuat, jiwamu tenang, tubuhmu pasti sehat. Dalam roh yang kuat terdapat jiwa yang tenang dan tubuh yang sehat. Walaupun kadang-kadang kita lemah, tapi kalau rohmu kuat, engkau pasti akan bersemangat. Yang kelima, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena setiap orang dapat jatuh ke dalam pencobaan kapan saja. Jangan ada merasa diri teguh, kuat. Ada ayat ya, 1 Korintus bilang dan Galatia bilang, tiap-tiap orang memperhatikan diri dan jangan merasa diri teguh. Jangan merasa diri kuat. Kuat, jangan merasa lebih kuat dari orang lain. Karena potensi gagal pada setiap orang yang masih hidup masih ada. Haleluya. Matius 26:41. Lihat ini. Tiap orang masih dapat jatuh. Jadi jangan sombongkan ketidakjatuhan kita. Yes. Haleluya. Matius 26 ayat yang ke-41. Haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yes. Roh memang penurut, Ya. tetapi daging lemah. Ya. Daging itu jiwa yang belum ditransformasi itu akan lemah. Tidak ditransformasi atau belum ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus, itu akan mempengaruhi roh kita. Saudara punya roh kita, saudara punya roh, kabar baiknya roh kita adalah roh yang baru. Tidak mungkin berbuat kesalahan. Tapi kabar buruknya adalah kita memiliki satu paket yang sama, dalam satu tubuh yang sama, itu jiwa. Yang kalau dia tidak ditransformasi, jiwa yang tak berdaya ini akan menarik roh kita akan sama-sama menderita. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa bahwa kita tidak mungkin jatuh. Haleluya. Apalagi kalau saudara melihat orang lain jatuh dan merasa sepertinya kita tidak akan mungkin seperti dia. Karena selama masih hidup, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita masih berpotensi gagal. Haleluya. Karena di ruang dan waktu tadi saya bilang ada iblis, ada dunia, bahkan ada hati nurani yang tidak dapat murni lagi. Kita bisa kena masalah. Jadi kita berjaga-jaga karena potensi, katakan potensi. Engkau boleh tidak jatuh kemarin, tapi belum tentu besok kalau engkau tidak berjaga-jaga. Katakan haleluya. Jangan beria-ria kalau orang lain jatuh. Karena kejatuhan itu bisa datang pada kita juga. Dan kehidupan kita akan kuat. Berjaga-jaga akan lebih jadi kuat. Kalau kita, saya punya istri bilang selalu banyak doa. Doa menghadirkan kekuatan supranatural yang menopang kita. Karena doa adalah sisi kita mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, supaya apa? Firman dan Roh Kudus yang selama ini kita terima tidak gagal, tidak mubazir, tidak sia-sia. Orang yang hidup secara serampangan dan yang selalu berkata saya bisa, saya kuat, padahal tidak mau bergantung pada Tuhan, mereka akan gagal. Karena satu saat semua akan digoncang, semua akan diuji oleh api, dan tidak ada orang bisa bertahan kalau kita tidak berjaga-jaga. Jaga-jaga dalam apa? Dalam doa. Haleluya. 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 Yang keenam, mengapa kita harus berjaga-jaga? Ini hati-hati. Yang keenam ini saya pengen saudara ikuti pelan-pelan. Jadi yang kelima, karena setiap orang masih dapat jatuh ke dalam pencobaan kapan saja, jadi perlu berjaga-jaga. Kalau ada orang berdosa, saudara jangan bilang saya tidak akan berdosa. Sama seperti Petrus, saya tidak akan menyangka.
Akhirnya betul ayam terkokok dan dia telah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Jangan sesumbar bahwa saudara itu tidak akan gagal, karena kita tidak gagal kalau kita terus berjaga-jaga dengan firman dan Roh Kudus dan selalu mengandalkan Tuhan lewat doa. Yang keenam, Galatia 6 ayat 1. Ada banyak orang sudah tidak berjaga-jaga di sini. Galatia 6 ayat 1. Firman Tuhan Galatia 6 ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara ketemu ada orang punya masalah, akan cenderungnya menolong, toh? Menolong. Tapi hati-hati dalam menolong itu, kalau saudara tidak berjaga-jaga, pertolongan yang kau beri bagi dia akan menolong. Tetapi ketika engkau menolong dengan cara yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki, maka itu akan mendatangkan pencobaan bagi dirimu sendiri. Contoh, engkau tidak punya uang. Engkau punya uang kantor. Orang datang pinjam duit. Karena saudara pengen menolong orang, saudara kasih uang kantor, pinjam ke dia. Waktu dia tidak bisa mengelola uang itu dan uang itu tidak bisa ia ganti, sekarang siapa yang kena masalah? Kita, karena uang kantor yang kita kasih. Betul? Jadi dalam hubungan dengan orang lain, kita tidak boleh gegabah, tidak boleh ceroboh, karena kita harus jaga. Kita maksud menolong orang lain. Contoh, kita ketemu orang lagi punya masalah. Orang itu cerita kekurangan orang lain. Saudara juga turut nimbrung. Apa nimbrung ya? Turut terlibat. Apa dia bilang? Apa nggak dia bilang? Itu tante sangat cerewet sekali. Saudara juga bantu dia. Memang kita tahu dia tante cerewet. Jadi akhirnya dua orang ini bertemu bukan saling menolong, tapi sama-sama bergosip. Betul? Ya. Akhirnya apa? Kita kena pencobaan padahal maksudnya menolong orang. Halo, kalau mau tolong orang, kalau cerita orang lain kekurangan, jaga hatimu. Katakan amin. Jaga hatimu, karena waktu saudara sharing, orang lain punya kekurangan, saudara bahas dalam rangka supaya orang itu diberi jalan keluar. Bukan dibahas dalam rangka memperbesar kesalahan orang dan membenarkan orang yang salah ini, yang sedang saudara tolong. Tapi di sini agak susah dimengerti ya. Dalam hal komunitas sosial ini yang keenam, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita hidup bukan seperti Tarzan. Tarzan itu hidup sendiri di hutan. Tapi kita hidup bersosialisasi. Hati-hati dengan mulutmu, amin. Hati-hati dengan status FB-mu, amin. Hati-hati dengan Instagram-mu, haleluya. Hati-hati jangan posting untuk menyakiti hati orang lain. Jangan posting sesuatu untuk melukai orang lain. Jangan posting sesuatu untuk menyerang orang lain. Karena ayatnya firman, tapi motifnya bukan firman. Maksudnya postingnya firman, tapi motif di hatinya itu apa? Itu penting. Amin. Katakan haleluya. Karena pada waktu kita berkomunitas, kita perhatikan ada banyak orang tidak jaga hidupnya di komunitas. Satu, jamin perasaan orang, tidak jamin perasaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jaga perasaan orang tapi tidak jaga perasaan Tuhan. Itu yang membuat banyak orang akhirnya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita tidak boleh salah berteman. Amin. Kita harus jaga hidup kita. Kita harus baik pada semua orang. Tapi kita tidak harus akrab dengan setiap orang. Katakan haleluya. Saudara boleh berteman dengan siapapun, tapi tidak boleh intim pertemanan seperti kalau kita membangun hubungan sesama anak Tuhan. Karena sesuatu memengaruhi sesuatu. Kalau saudara kumpul dengan tukang gosip, saudara akan jadi tukang gosip. Haleluya. Satu minggu saudara kumpul dengan orang tukang gosip, maka akan bertambah orang tukang gosip jadi 2. Berarti ketemu
kumpul, sharing-sharing, ngopi-ngopi dengan orang yang suka menjelekkan orang lain. Kenapa? Engkau sendiri akan terkontaminasi. Ya. Haleluya. Yang terakhir. Yang terakhir, Tuhan. Di ujang berhenti di poin terakhir. Matius 24 ayat 24. Jadi yang ke-6 tadi, kita harus berjaga-jaga karena kita hidup dalam komunitas sosial yang saling mempengaruhi. Jaga posisi pertemanan, pergaulan, jangan sembarangan. Karena bisa mencemarkan hati saudara. Yang ke-7, Matius 24 ayat 24. Firman Tuhan Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berapa banyak orang pilihan malam ini, katakan amin. Amin. Saudara, orang pilihan sebenarnya tidak mungkin disesatkan. Tapi kalau yang datang membawa mujizat, kalau nabi yang datang membawa perkara-perkara kesembuhan ilahi, orang mati bisa bangkit, kemudian dia mulai mengajarkan kita Kristus yang lain, berapa banyak orang akan ikut? Banyak. Karena orang sekarang lagi haus mujizat. Orang lagi terpesona dengan mujizat. Bagi saya mujizat terbesar adalah perubahan hidup saya menjadi serupa Yesus. Amin. Untuk apa sembuh dari sakit kusta kalau tidak cinta Tuhan? Ya. Untuk apa mujizat saudara dapat uang banyak tapi tidak suka ibadah? Ya. Amin. Amin. Untuk apa saudara boleh melihat ini, melihat itu tapi tidak melihat Kristus? Ya. Haleluya. Amin. Jadi penyesat akan datang dengan tanda-tanda. Ya. Dan kalau tanda-tanda itu datang, banyak orang akan terpesona kalau tidak berjaga-jaga. Inti daripada bahaya terbesar di akhir zaman adalah penyesatan ajaran atau mislead. Pemimpin yang membawa ke arah yang berbeda dengan arah Kristus. Terdengar firman, perhatikan, setiap kali orang bawa kepada berkat saja, hati-hati. Setiap orang bawa firman, bawa kepada urapan saja, hati-hati. Kalau dengar firman membawa berkat kepada dipakai Tuhan saja, hati-hati. Tapi kalau saudara dibawa menjadi serupa Kristus, itulah yang terbaik. Itulah yang terpenting. Karena para nabi palsu, guru palsu akan datang dengan ajaran yang berbeda, tetapi dengan tanda yang luar biasa. Haleluya. Saudara kalau dikasih uang 1 miliar, sudah orang mati, bangun. 1 miliar nih. Belum pernah lihat 1 M, saudara-saudara. Kasih 1 M. Yang penting, dengar sampai firman. Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Hati-hati, penyimpangan ajaran sekarang nak kentara. Urapan kan di firman, ya. Kesembuhan kan di firman, ya. Dipakai Tuhan kan di firman, ya. Tapi berapa banyak orang urapan masuk neraka? Banyak. Amin. Berapa banyak orang usir setan masuk neraka? Banyak. Karena apa? Mereka memberitakan Kristus yang lain. Ayat 6 sampai 8. Galatia, tapi tidak semua ya. Kalau setiap orang mengadakan kesembuhan pasti Kristus yang lain. Perhatikan ajarannya. Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan Galatia 1 ayat 6, 7 dan 8. Ya. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil yang lain. Injil yang lain adalah Injil yang bukan berpusat pada Kristus. Ya. Amin. Terus Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. ya, memang bukan Injil kalau Injil lain. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, memutarbalikkan Injil Kristus artinya sudah bukan lagi yang asli Kristus. Ayat yang ke-8. Ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan, Siapapun kami atau siapapun bahkan dari malaikat sekalipun dari sorga, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kalau kami dia beritakan memberitakan kepada kamu, Injil yang berbeda, Injil yang lain, Kristus yang lain dari apa yang firman ajarkan, terkutuklah dia. oh betul tulis begitu. Haleluya. Terkutuklah dia.
Ya. Amin. Amin. Saya pesan saudara, Injil yang murni adalah Injil yang segala sesuatunya adalah dari Kristus, oleh Kristus, bagi Kristus, dan serupa Kristus. Amin. Semuanya all about Jesus Christ. Jangan terpesona dengan all about the miracle. Ya. Jangan terpesona dengan berkat. Ya. Jangan terpesona karena pada hari kemurkaan apa? Harta tidak berguna. Pada hari kemurkaan, orang-orang yang pernah menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, Tuhan bisa bilang, aku tidak kenal kamu. Ya. Tapi jangan salah paham. Saya berdoa supaya satu saat saya bisa doa orang mati bangkit. Haleluya. Jangan saya dianggap anti mujizat. Saya suka. Saya berdoa supaya sudah punya dompet-dompet jadi tebal sejak malam ini. Bukan dengan KTP, dengan rupiah dan dolar. Tapi apakah itu mungkin? Mungkin. Tapi kan saya sudah bilang tadi, untuk apa banyak doi tapi tidak suka ke gereja? Ya. Lebih baik Tuhan kasih biar dulu pope, supaya dia cari Tuhan sampai kemudian Tuhan tahu dia sudah sanggup untuk setia dan Tuhan berikan dia apa yang dia rindukan. Ya. Hati-hati dengan pengajar dan guru-guru nabi yang tidak membawa kita kepada Kristus. Ya. Haleluya. Haleluya. Karena hidupku bukannya Aku aku lagi. lagi, tapi Kristus yang ada dalamku. Kristus itulah yang saya nanti akan jelaskan di kesempatan lain. Kristus yang adalah roh kita yang baru, namanya Kristus atau the Spirit of Christ. Itulah yang harus kita dewasakan. Itu menjadi pusat dari segala aktivitas pelayanan, ibadah, dan apapun. Maka urapan pasti mengikuti dari belakang. Karunia, karisma, atau kesembuhan bisa mengikuti dari belakang. Saya rindu lewat doa saya, malam ini saudara yang hadir, ekonomi saudara diberkati. Amin. Kesehatan saudara dipulihkan. Amin. Saya rindu saudara lewat ibadah ini, orang yang punya masalah diberi jalan keluar. Amin. Tapi jangan fokus pada jalan keluar. Amin. Jangan fokus pada berkat. Amin. Jangan fokus pada mujizat. Amin. Fokuslah kepada Kristus. Yes, amin. Karena inti ibadah, inti kekristenan adalah Amin. Kristus dalam kita, Amin. kita dalam Kristus. Amin. Dan inti dari semua apa yang kita kerjakan, semua bagi Kristus. Amin. Hati-hati dengan mujizat, karena tidak semua mujizat untuk Kristus. Ya. Tidak semua berkat dari Kristus. Ya. Ada Amin. sebabnya malam ini berjaga-jaga Amin. supaya hidup kita tidak menjadi sasaran dari roh penyesat. Roh penyesat sekarang ini sedang bergerak lewat dunia media sosial. Jangan sembarang buka, jangan sembarang dengar perdebatan tentang firman, delete, skip, karena kita tidak terpanggil untuk berdebat, tapi kita terpanggil untuk berubah. Ya. Menjadi serupa Kristus. Amin. Selamat hari ulang tahun buat Ibu Yola. Firman Tuhan berkata, Yeremia 29 ayat 11 sebagai hadiah khusus. Kita baca ayat ini untuk Ibu Yola. Terus Andin sekali lagi, Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan Yeremia 29 ayat yang ke-11.